Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kita ingin bersama orang-orang saleh, bisa nggak? Kalau kita lihat amal ibadah hantib nama. Artinya apa? Nggak cukup kita nak sama seperti Nabi. Tapi bisa nggak kita dengan Nabi? Ini pada suatu hari ada seorang pemuda Ansar. Jadi pemuda Ansar waktu itu dia keluar dari rumahnya sambil menangis. Rasulullah, aku mau ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa menangis? Ya, kok lain sekali kamu hari ini? Begini ya Rasulullah, hari ini saya bisa melihat engkau, hari ini bisa bersama engkau, tapi nanti ketika saya sudah meninggal dunia, engkau sudah berpisah, engkau termasuk kelompok-kelompok para nabi, kelompok para rasul, sehingga saya tidak bisa lagi bersama engkau. Apakah saya bisa bersama engkau ya Rasulullah? Rasulullah diam saja. Maka turunlah ayat Al-Quran ya Pak. Turunlah ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Tapi dengan dua syarat, Pak. Kalau kamu patuh kepadaku, kata Allah, kamu patuh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu patuh kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, kamu patuh kepada Rasulullah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan apa yang dilarang, kamu nanti akan aku berikan nikmat seperti para nabinya. Termasuk nanti kata Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi, nanti di alam barzah atau bahkan bisa saja di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan dua syarat tadi, Pak. Ya. Ini dua syarat pun tidak ada. Karena gini, dia patuh kepada Allah, dia salat, dia beribadah, dia tahajud, dia umrah, dia baca Quran, tetapi dia juga temenagap, temenagap menaci sebanding ini, Pak. Jadi ibadahnya sebanding dengan maksiatnya. Maksiat apa? Lihat maksiat juga masih lihat maksiat, masih mengambil punya orang, masih mendalimi orang lain, masih teken macam-macam, Pak. Ini kalau seperti ini jangan pernah harap mendapat nikmat yang seperti Allah katakan dalam surah An-Nisa tadi. Atau ada juga tipe yang kedua, dia maksiat tidak lakukannya, Pak. Dia jaga matanya, jaga tangan untuk dia berbuat maksiat. Dia tidak pernah korupsi punya orang lain, tidak pernah mendalimi orang lain, tidak pernah mengambil hak orang lain. Tetapi dia salat pun juga tidak, sembahyang pitan, Pak. Sudah tidak berbuat maksiat, kebaikan pun tidak dilakukan. Nyanyi lebih parah loh, memang. Makanya kelompok yang ketiga, dia patuh kepada Allah, dia patuh kepada perintah Allah, dan dia juga taat untuk tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal itu cuma hal-hal yang kecil-kecil saja, dia tidak sanggup buat hal yang besar-besar, yang kecil-kecil saja, tidak ada masalah kata Rasulullah. Wasaddidu, yang penting kamu istiqamah saja, kamu istiqamah, tidak usah muluk-muluk dalam beribadah. Wasaddidu kata Rasulullah, artinya apa? Istiqamahlah dalam hal yang kecil-kecil, istiqamahlah dalam hal itu. Untuk apa besar tapi tidak istiqamah, ya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, berarti darran di sini maknanya mudarat. Ma'adurukum, saya tidak bisa mudaratkan kalian. Rasyadan di sini, ma'afa'ukum, saya tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Katakan kepada mereka yang Muhammad, yang memberikan mudarat saya, kata Allah, yang memberikan manfaat juga saya. Ini tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, darran di sini ditafsirkan dengan al-maut. Rasyadan di sini al-hayah. Maknanya apa? Saya tidak bisa mematikan kalian, memberikan saya tidak bisa memudaratkan kalian sehingga kalian mati, mengatur kematian kalian, tidak bisa saya, kata Rasulullah. Dan saya tidak bisa menghidupkan kalian, dan saya tidak bisa memberikan manfaat hidup kepada kalian, tidak ada, kata Rasulullah SAW. Jadi darran di sini maknanya al-maut. Yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan juga Allah, tidak ada urusan saya, kata Rasulullah. Maka tugas Rasul itu apa, ya, Pak? Makanya Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsir beliau, petunjuk itu ada tiga. Petunjuk yang pertama namanya petunjuk dalalah. Dalalah itu cuma mengarahkan saja. Ketika ada seorang salah jalan, tengku berena aja, ya, nampak. Ini namanya dalalah namanya. Inilah yang tugas Rasul, Pak. Rasul mengarahkan saja, ini tidak benar, yang benar seperti ini. Oh, dengar, nggak mau dengar ya sudah, ya, Pak. Itu saja. Jangan marah-marah kita, Pak. Jangan marah-marah. Karena tugas kita itu cuma meluruskan saja. Ketika seorang wudhunya salah, salatnya salah, kita katakan, Pak, ini wudhunya salah. Marah dia, biarin saja, Pak. Kita kan cuma mengarahkan saja, nak mau ya sudah. Pak, salatnya salah, bukan seperti ini, nak mau dia, ya sudah. Tugas kita dalalah saja, Pak, mengarahkan saja. Tidak ada
urusan kita dengan pahala dia, tidak ada urusan. Tidak ada urusan kita kalau dia dapat pahala kita, tidak ada urusan, Pak. Tidak ada urusan kita nanti bisa memudaratkan dia, tidak ada urusan. Urusan kita cuma dalalah saja. Tidak bisa kita kasih petunjuk untuk dia. Ya, nih, Pak. Kita mengarahkan anak kita, nak, ini salah nak begini nak. Itu dalalah namanya, Pak. Kita cuma bisa sekedar dalalah saja. Tetapi yang kedua dan ketiga itu urusan Allah, Pak. Petunjuk bayani dan petunjuk taufiqi, Pak. Bayani bagaimana? Itulah Al-Quran petunjuk bayani. Makanya manusia disuruh kaji Al-Quran, disuruh kaji, Pak. Disuruh kaji alam, disuruh kaji diri dia sendiri. Ketika seorang sudah bisa mengkaji diri dia sendiri, dia mengenal siapa diri dia mengenal apa dalam Al-Quran, dia mengenal alam ini, maka Allah akan memberikan petunjuk selanjutnya, petunjuk taufiqi kepada dia. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini sudah berarti dua, Pak. Pesan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang yang mengancamnya tadi, Pak. Sekarang yang ketiga. Qul inni layujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahada. Ini kita pisah kedua ya, supaya mudah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Jadi yang pertama, qul inni layujirani minallah ahad. Ya, itu dulu. Ya, coba dibaca Pak Indah. Katakanlah sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun dapat melindungiku dari azab Allah. Iya, dari azab Allah. Jadi ini yang pesan yang ketiga dari Allah pada Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada jin, kepada kafir Quraisy tadi. Qul inni layujirani. Kalimat lan itu menunjukkan istiqbal. Kapanpun kata Rasulullah SAW, yujirani, kita biasanya duduk habis salat, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, puji ulun dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Puji ulun dari api neraka. Tidak ada yang bisa menjauhkan saya dari azab, yang menjauhkan saya dari api neraka kecuali Allah. Ini bagaimana kuatnya Nabi Muhammad SAW. Termasuk kelompok jin tidak bisa macam-macam dengan saya. Maka setelah kejadian itu, apakah Nabi Muhammad dimudaratkan oleh jin? Tidak, cuma kata-kata saja. Maka kalau ada orang yang ingin memudaratkan kita mengatakan qul la yujirani. Tidak ada yang bisa macam-macam dengan saya, menyelamatkan dari azab dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad tidak pernah takut sedikit. Bahkan Syekh Tantawi mengatakan, itu makna la yujirani, lam yamnauni walai yamnauni. Tidak ada yang bisa menghalangi dakwahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah mengatakan katsib dakwah Muhammad, katsib ya, Pak. Makanya ketika mau terjadi Fathu Mekah, ketika setelah Fathu Mekah, maka turun ayat yang terakhirnya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dakwahmu sudah selesai. Maka Nabi tidak berdakwah lagi. Dakwahmu sudah selesai. Sekarang duduk-duduk di masjid, kamu beristighfar, kamu. Makanya Ibnu Abbas langsung dia, karena beliau itu cerdas, kecerdasannya beliau langsung memaknai Rasulullah sebentar lagi mau wafat. Makanya ketika duduk-duduk di masjid, ada sekelompok jamaah, mereka sedang mengkaji tafsir masalah ayat itu, Pak. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Waktu itu ditanya, wahai tuan guru, ini apa tafsirannya? Apa kata yang memberikan kajian waktu itu? Ini tafsirannya. Ketika kita itu ketika sudah Fathu Makkah, maka bersyukurlah kepada Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau sudah manusia sudah berbondong-bondong, maka bersyukurlah kamu kepada Allah. Waktu itu ada Ibnu Abbas dalam masjid itu. Ibnu Abbas tunjuk tangan. Bukan itu tafsirannya, kata Ibnu Abbas. Semua jamaah itu melihat Ibnu Abbas. Kamu tahu apa, kamu anak kecil kamu? Sudah saya bilang jangan ribut-ribut, anak kecil diam saja. Anak kecil diam saja. Ibnu Abbas mengatakan tafsirannya bukan seperti itu. Tafsirannya sebentar lagi Rasulullah wafat, ya kata beliau. Maka jamaah semua marah. Pegah Ibnu Abbas, Rasulullah wafat. Dipeganglah tangan Ibnu Abbas dan dibawalah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jamaah? Ya Rasulullah, kami tadi sedang mengkaji Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika sudah datang Fathu Mekah, manusia sudah berbondong-bondong, maka kami meyakini kalau maksud di situ bersyukurlah kepada Allah. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Allah itu Maha penerima taubat. Tetapi anak kecil ini, Ibnu Abbas mengatakan, ayat ini berkenaan dengan wafatnya engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqah Ibnu Abbas. Benar Ibnu Abbas itu.
Sebentar lagi saya mau wafat, kata Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, belajarlah tafsir dari Ibnu Abbas, walaupun dia masih kecil. Ya, kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Berarti ini pesan yang ketiga. Pesan yang ketiga masih kelompok pertama. Sekarang kita lanjut lagi, Pak. Walan ajida min dunihi multahada. Coba dibaca lagi, Pak. Dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Iya, ini multahada. Ini sama seperti malja'ah. Malja'ah itu tempat kembali. Arti tempat kembali, setiap kita punya problem, tempat kembalinya mana? Itulah Allah. Kita berdoa saja. Kalau kita tempat kembalinya manusia, manusia itu akan mati juga seperti kita. Kalau kita susah, ingin menghilangkan kesusahan kita, tidak bisa. Orang itu tidak bisa menghilangkan kesusahan kita. Artinya ketenangan jiwa tidak bisa dibeli, nggak bisa dibeli. Tetapi harta bisa kita cari. Ini hari ini kita mau cari harta dari pagi coba tebit, jaknya hoja. Untuk tepot wo kena rumah, harta cukup jai. Oh saya mau jabatan, ambil duit, ada duit sekarang sekian miliar, berapa miliar ada, Pak? Saya mau jadi ini langsung pekah haji lon mehejek ke nyo napeng sekian miliar jet dalam detik ojek ni, Pak. Kita jabatan bisa kita beli, harta bisa kita cari, tetapi ketenangan jiwa tak bisa, Pak. Ketenangan jiwa tak bisa. Sehebat apapun seorang itu, sebanyak apapun hartanya, ketenangan jiwa dia tak bisa dibeli. Maka Allah mengatakan, alam nasyrah laka sadrak, ya Muhammad, ketenangan jiwamu itu adalah nikmat yang sangat besar sekali, ya Muhammad. Kenapa? Karena tak bisa dibeli, Pak. Tak bisa dibeli. Ya. Bagaimana caranya? Cara ketenangan jiwa, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Kamu teringat saja kepadaku, saya berikan ketenangan kepadamu. Kamu setiap masalah melapor kepadaku, saya berikan ketenangan jiwa kepadamu. Karena tidak ada lain, Pak. Ini di dalam kajian tafsir, di dalam kajian nahwu juga. Kalau hamzah sudah ketemu dengan lam, ala bidzikrillah, ya, Pak. Ala bidzikrillah. Ada juga di Al-Qur'an di kelompok ala itu. Itu maknanya tahqiq. Apa makna tahqiq? Tidak ada cara lain untuk menenangkan jiwa kecuali berzikir kepada Allah. Ya, Pak. Ini makna multahada tadi, Pak. Walan ajida. Ini juga terkait dengan istiqbal. Istiqbal itu apa? Masa depan. Saya kalau ada apa-apa, saya selalu melapor kepada Allah. Makanya Rasulullah SAW umur 63 tahun, Pak. Walaupun selama 23 tahun berdakwah ada saja aduk najis, tapi Rasulullah nikmati, Pak. Beliau menikmatinya. Dilempar dengan batu, diludah, dia nikmati, Pak. Kenapa beliau nikmati? Cuma sebatas itu saja. Memudaratkan tidak bisa, ya, Pak. Tidak bisa memudaratkan. Dan Rasulullah tenang saja jiwanya. Tidak mungkin Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan kita hidup begitu saja, tidak mungkin. Rasulullah yakin dalam kajian murakabah, Pak. Saya selalu dipantau oleh Allah. Begitu juga katanya. Ketika kita cari rezeki, Pak, umatnya hanam demi rezeki lego. Bukan Allah mendalimi kita. Kita terus dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bisa saja hal itu apa? Untuk menguji kita. Makanya orang yang seperti itu dia sudah nikmati. Dia nikmati saja hidup ini, Pak. Dia nikmati hidup ini. Oh, dalam keadaan susah dia nikmati. Kenapa? Yang memberikan susah adalah Allah. Ketika dia dapat rezeki sedikit, dia nikmati. Kenapa? Yang memberikan rezeki sedikit itu adalah Allah. Ketika Allah menurunkan hujan, dia nikmati hujan itu. Ketika Allah tidak menurunkan hujan, dia nikmati juga, Pak. Dia nikmati juga. Oh, maka kau nikmat. Bukan nikmat. Yang memberikan panas itu adalah Allah. Maka jangan pernah mencaci, Pak. Seorang ketika kau jun lau baru suum nyo kau jun, Pak. Atau sebentar lagi nyo kau jun tiba-tiba ka suum ki panjarane. Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, la tasubbud dahra. Jangan kamu mencaci maki masa, kata Allah. Fa ana dahru. Yang menciptakan masa itu adalah saya. Kalau kamu mencaci maki masa sama seperti mencaci saya, kata Allah. Ya, jadi nikmati saja, Pak, nikmati saja. Ketika panas tu umtah lagonya, ya, Pak. Lagi di Afrika ini tu umtah lagonya, Pak. Nikmati saja, Pak. Ketika kita menikmati, hidup ini akan nikmat bagi kita, Pak. Ya, kita akan terus dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dong, ya, kita baca ya sedikit lagi kita baca. Illa balagham minallah. Jadi setiap hasar itu ada istisna, ya. Jadi setiap ada ini hasar, kemudian ada tujuan akhirnya apa? Ya, itu, Pak. Ini ada istisna. Ini istisna namanya istisna muttasil. Ada istisna munqati, Pak. Istisna muttasil, illa itu berhubungan dengan sebelumnya. Kalau istisna munqati, illa tidak berhubungan dengan apa-apa, dia langsung ke depan terus, Pak. Ya. Ini illa muttasil. Maksudnya apa?
kenapa saya tidak berhenti berdakwah? Kenapa saya terus mengajak kalian? Kenapa saya tidak pernah berhenti membaca Al-Quran? Ya, jadi apa? Illa balaghan. Saya kan ingin menyampaikan kepada kalian, saya ingin mendakwahi kalian. Nak mau dengar ya sudah, nggak mau dengar ya sudah. Karena ini perintah Allah. Balagh itu apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu juga. Ketika kita diperintahkan oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu. Maksud jaga diri apa? Jaga tanganmu, jaga mulutmu, jaga hidungmu, jaga matamu, jaga telingamu, jaga perutmu. Nyor kata qu anfusakum, lun jaga dro, tapi demecu ju gimana jaga dro kan? Saya jaga diri tapi maksiat, langsung kita lihat maksiat. Lun jaga dro tapi itu mana agak masih Pak? Bagaimana mau jaga diri Pak? Medro hai tak jaga apa, kipan tak jaga anak kita nyawa Pak, kipan tak jaga keluarga kita nyawa ya Pak. Maka makna ku anfusakum, jagalah anggota tubuhmu ya. Ini keluar dari sini jaga anggota tubuh boleh Pak. Drole tak jaga, tak jaga agak boleh Pak. Ini sendiri saja kita tak bisa jaga, bagaimana mau jaga orang lain? Kita mengajak orang lain, mari kita berbuat ni, kita sendiri buat maksiat. Mari kita jangan makan haram, kita makan haram Pak. Jangan zalimi orang, kita menzalimi orang lain ya Pak. Jadi artinya apa? Minimal kita ku anfusakum dulu Pak, dakwah diri sendiri dulu. Beda dakwah kau pilih Pak. Dakwah diri sendiri, pegang Pak jaro pek cok atagok boh Pak. Tak dakwah Pak mata pek kalian maksiat boh. Tak dakwah Pak perut pek baju haram boh. Tak dakwah sama kaki kita sendiri Pak. Kita dakwah sendiri Pak. Jangan sibuk dengan dakwah orang lain. Ini kenapa kamu begini? Kenapa begini? Kita enggak pernah lihat diri kita sendiri Pak. Ya. Setelah itu, ku anfusakum wa ahlikum. Kalau ingin mendakwahi keluarga, itu bukan anggota tubuhnya, tetapi bagaimana? Kata Imam At-Tabari, mendakwahi ahlukum itu bitta'limi wa ta'dib, dengan mengajarkan pendidikan agama. Maka wajib seorang mengajarkan pendidikan agama kepada anaknya, kepada istrinya, dan mengajarkan akhlak kepada anaknya, kepada istrinya Pak. Ya. Jadi bukan menjaga diri, tidak. Setelah dia itu tahu akhlak, dia tahu ilmu, dia tahu apa namanya hukum, maka tangannya dia akan menjaga tangannya sendiri. Hana perlu terjaga jaruan, hana perlu tajuk pendidikan. Maka enggak salah anak kalau dia menuntut ayahnya di padang mahsyar. Enggak salah seorang istri menuntut suaminya di padang mahsyar. Anaknya mengatakan saya tidak pernah diajarkan oleh ayah saya. Maka dia protes nanti kepada Allah. Saya tidak mau masuk ke neraka. Kenapa? Karena ayah saya tidak pernah mengajarkan salat kepada saya, tidak pernah mengajarkan puasa kalau itu wajib kepada saya, tidak pernah mengajarkan ini, mengajarkan itu. Jadi mau kamu apa? Masukkan dia juga ke dalam neraka bersama saya. Ini yang kaguran yang Pak. Ya. Illa balaghan minallah. Jadi saya cuma menjalankan perintah Allah saja ya. Kita menjalankan perintah Allah. Makanya ketika kita melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Ketika kita melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan jabatan. Jabatan ini artinya apa? Ini apa namanya? Kita punya jabatan tertentu, kita bisa buat dengan kebijakan kita, dengan tangan kita, maksiat itu tidak akan terjadi Pak. Ini kalau model-model kita, nah konser ataupun, hai top konser, ijau, hai don soro, ya wadi, anu banyak ciri ya uruh gop, ni awak ya wadi, ya Pak. Tapi kalau kita datang, hai netopnya, soron, hai long kubudu, hana turi lo, upaya plung awak Pak. Ini enggak saya kasih izin lagi nanti, ya Pak. Artinya apa? Falyughayyirhu biyadihi Pak. Ya. Begitu juga orang yang ada jabatan, hati-hati Pak, akan dituntut, diminta oleh Allah Subhanahu. Apa yang sudah kamu lakukan? Maka baik bangga ada lu kajitnya, itu akan diminta pertanggungjawaban. Tanganmu, jabatanmu itu sudah berbuat kerusakan, ini kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oh nyo jabatan tan teputan, kita dah jihgopnya. Kita yang kedua, falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani, dengan lidah. Bagaimana cara dengan lidah? Ini kalau kita datang langsung ke situ, ini maksiat tidak boleh ini. Ijak dewan hai peran, pemohon ya datang rame-rame Pak. Oh maka palo. Makanya bilisani itu kata Imam An-Nawawi boleh juga bil kitabah ya Pak. Jadi mulut kita itu kita aplikasikan melalui tulisan. Kita buat tulisan Pak. Ya, buat tulisan. Hai dah pengahli habis so elu puntung mandum Pak. Hai dah pengahli. Waktu dah pengah hai perang urusan ran ni Pak. Ya. Kita buat spanduk atau apa? Memakai celana pendek itu mendatangkan azab sebab begini. Tak tulis mendang Pak, tak tulis, kita tulis. Atau kita tulis di tulisan Pak. Ya. Oh tulisan pi temulih pi hanjut dan tapu pi hanjut. Kita ngomong pengak berani fa bi qalbi. Paling enggak kita membenci dengan hati kita Pak. Kata kalian kamak tiulong kabih lun. Kata kalian kamak tiulong. Karena ada sebagian orang senang dia Pak. Oh mak kayu lun, kayu ya Pak. Kan senang ya Pak. Maka seorang yang senang dia termasuk juga kelompok itu nanti Pak. Ya. Ini sama seperti orang begini. Saya tidak main judi, dia berkata, saya tidak main judi. Jadi apa juga? Saya ini fasilitas ini, saya berikan kursi, kena juga.
Lagi orang juk khamar ya, Pak. Itu yang khamar itu dari yang mengantar khamar, pendistribusian khamar, yang mencatat itu berapa sudah khamar yang keluar, sama juga dosanya, Pak. Atau main judi bisa juga. Kita nak main judi, cuma kita katakan apa? Epat na ande apa perlei nanti lon main judi aja. Ya, Pak. Enggak apa-apa, main judi online, main judi aja, Pak. Nanti air saya tanggung air. Gede udah siapa? Atau saya buat balai satu ya. Ini wakaf saya ini untuk pemain judi. Gimana wakaf main judi, Pak? Ini wakaf saya sebelum saya meninggal. Paling enggak main judi aja ini apa? Paling enggak rumah ulun karame urang mecut ni, Pak. Yang dede udah syah, Pak. Ya, gini udah syah. Illa balagha minallah wa risalatihi. Ya, kita sampai segitu saja ya. Risalah itu apa? Risalah itu isi Al-Quran ya. Jadi risalah, isi Al-Quran, ajakan Allah Subhanahu wa taala. Saya menjalankan perintah ini karena perintah Allah. Dan risalah Allah. Risalah apa? Allah menyuruh saya untuk berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Lain tidak ada, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak mendengar ya sudah, ya sudah. Maka Rasulullah meninggalkan mereka, ya sudah. Kita begitu juga. Ketika kita sudah mengatakan, oh malun benci dahnya, benci dah kalian ni, Pak. Mati benci dah kalian. Tak weh juga. Baik, lun benci mati. Ini tak tajak juga dah ni, Pak. Lagi orang benci ribah kan? Lun benci tak ribahnya, decah ribahnya. Tapi dia duduk dekat. Pelam Pak cerita ya, Pak. Tanya pelam. Setelah habis astaghfirullahaladzim. Untuk ada berapa menit? Pelam. Sambung ngaji ribah ni, Pak. Jadi kalau kita sudah benci, maka kita jangan baik roh ke nanci ni, Pak. Kita sudah benci kepada baik roh ke nanci matinya. Jadi bukan benci saja. Jadi artinya apa? Kita paling enggak pada level-level yang ketiga, Pak. Kita benci secara hati, Pak. Lewat kita lihat orang miris sekali, Pak. Urang tu ilu puntung di nenggro syariat, Pak. Kalaupun bukan nenggro syariat, hana pantas ngai, Pak. Ya, Pak. Oh mai ilu puntung lagi. Ya dipedeh orang ni, Pak. Oh mai pegak mati lagi. Sekarang kan mak saya idik-idik mata ni, Pak. Hana melele orang, Pak. Agam minong ini ni, Pak. Itu teman saya pernah menegur, Pak. Pernah menegur laki perempuan yang duduk di kendaraan dua-dua. Ditanya, ini sudah nikah apa belum? Kenapa duduk begini? Apa jawab perempuan itu? Kamu siapa kamu? Ayah saya, mamak saya enggak melarang saya. Apa urusan kamu? Ngan lu kamu dadah apa pada pengahlam, Pak. Apa urusan kamu? Ya. Ayah kandung saya, ibu kandung saya enggak melarang saya. Kamu siapanya saya? Ya kata. Ai jangan lu ya buat cerita tu. Oh, maka itu nak lipu pegak urut pegak mati le. Lu mengalu hana pupu, don dakwah mentang. Hana pupunya ni, Pak. Hana pupu. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Nanti kita sambung wa may ya'sillah. Ya, jadi ini tidak habis ayatnya karena kalau habis nanti sudah jam 6:30 lewat ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.